ke sini nyalon ya, yang komplit lah. Lihat hasilnya cukup memuaskan. Belum dengan sesudahnya lebih oke lah. Oke Mas, terima kasih. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Dunia Auto Detailing. Kali ini kita ada pengerjaan salon total Toyota Kijang Innova. Kali ini Kijang Innovanya datang jauh sekali dari Batang, Jawa Tengah untuk mempercayakan pengerjaannya kepada kami. Mobil ini baru saja dibeli oleh pemiliknya, kemudian langsung dibawa ke Kediri untuk dilakukan treatment salon total. Seperti inilah kondisinya, kotor sekali kaki-kakinya dan bodinya. Terlihat banyak sekali kerak-kerak pada velg dan juga kolong kaki-kaki mobil. Langsung saja kita undercarriage detailing. Untuk proses undercarriage detailing ini kita menggunakan high pressure cleaner bertekanan tinggi 120 bar untuk dapat merontokkan kotoran dan juga kerak-kerak yang ada di kolong dan kaki-kaki mobil. High pressure cleaner ini selain dia menyemburkan air, dia juga menyemburkan angin sehingga tekanannya lebih besar dan juga lebih hemat air. Untuk proses undercarriage detailing ini kita melakukannya dalam waktu yang cukup lama, sekitar 2-3 jam, untuk dapat membersihkan semua kotoran dan juga kerak-kerak yang ada di kolong dan kaki mobil. Terlihat banyak sekali kotoran dan pasir tanah yang berjatuhan setelah kita spray. Pembersihan ini harus dilakukan dengan sangat teliti dan juga detail agar hasilnya benar-benar maksimal dan dapat menjangkau semua kotoran yang berada di sela-sela kolong kaki-kaki mobil. Lihat saking padatnya keraknya, ketika di spray langsung berubah warnanya. Kotoran dan kerak-kerak inilah yang dapat menyebabkan karat pada kolong dan juga kaki-kaki mobil. Jadi setelah kita bersihkan, lebih baik jika kita sekalian pasang pelapis anti karatnya agar lebih awet dan juga memproteksi kolong dan kaki-kaki mobil kita. Setelah kita high pressure cleaner, kita detailing seluruh bagian kaki-kaki dan juga kolongnya, spakbor, per, dan juga kalipernya. Untuk sasisnya juga kita bersihkan semuanya, karena biasanya di dalam sasis pun juga terdapat pasir atau tanah, jadi kita sprayer juga. Kemudian kita detailing ini. Sudah terlihat juga di beberapa bagian banyak sekali kerak-kerak yang ketika dibersihkan ternyata di situ ada karat. Jadi ada banyak sekali di beberapa titik ada beberapa karat. Jadi kita bersihkan juga agar bersih.
Dan next ini adalah proses velg detailing. Untuk velgnya banyak sekali kerak-keraknya juga dan noda aspal, jadi kita bersihkan semuanya menggunakan chemical khusus yang aman dan juga dapat membersihkan secara maksimal. Lihat banyak sekali kerak-kerak yang ada di dinding velg. Kemudian kita bersihkan, kita kuas hingga bersih lagi. Setelah kita bersihkan semua velgnya, kemudian kita bersihkan juga kaki-kakinya, kita pasang rodanya. Untuk pemasangannya pun seperti semula kita kembalikan, jadi tidak akan tertukar dari yang depan ke belakang, kanan ke kiri. Kemudian next ini adalah proses engine detailing. Kemudian kita bongkar juga grillnya untuk dapat membersihkan bagian depan radiator. Namun pada saat kita bongkar grillnya ternyata ada lampu pasangan yang kabelnya pun tidak ada sambungannya, jadi langsung masuk ke dalam kabin mobil daripada kita memotong sehingga membuatkan sambungan lagi. Jadi kita lepas, kita kembalikan seperti semula, tapi sebelumnya sudah kita bersihkan juga untuk depan radiatornya. Untuk proses engine detailing ini sangat banyak memakan waktu karena banyak sekali kerak-kerak dan juga cipratan oli pada bagian ruang mesin. Jadi kita bersihkan hingga detail dan juga sangat hati-hati agar tidak mengenai kontak-kontak atau sensor kelistrikan yang ada di mesin. Dan next ini adalah keesokan harinya. Setelah selesai di undercarriage dan juga pembersihan mesin, kita lanjut ke pembongkaran interior. Lihat kotor sekali interiornya karena memang mobil mungkin dulunya pemilik yang lama kurang bisa merawat mobilnya, jadi kotor sekali, banyak sekali sisa-sisa makanan dan juga pasir di bawah karpet dasar. Kemudian kita lepas joknya, kita bongkar karpet dasarnya, kita bongkar semua trim-trimnya. Dan next ini adalah pembersihan karpet dasar. Karpet dasar yang sudah kita bongkar tadi kita cuci, kita high pressure cleaner, kemudian kita sampo agar bersih dan juga wangi lagi. Setelah selesai kita cuci karpet dasarnya, nanti akan kita keringkan di bawah sinar matahari langsung agar keringnya merata dan juga kering secara maksimal agar tidak bau lagi setelah kita pasang nantinya. Dan next ini adalah pembersihan jok. Untuk pembersihan jok ini kita bersihkan menggunakan Swan Magic dan juga uap panas. Dan untuk bagian bawah joknya yang terbuat dari bludru kita bersihkan menggunakan Tornador yang sebelumnya sudah kita campur dengan APC atau All Purpose Cleaner. Kemudian ini adalah pembersihan trimnya. Untuk trimnya kita bersihkan bagian luar dan juga dalamnya hingga benar-benar bersih. Untuk pembersihannya pun masih sama menggunakan Swan Magic dan juga uap panas yang sudah dicampur dengan All Purpose Cleaner. Langsung saja next ini adalah pembersihan plafon. Untuk pembersihan plafonnya kita menggunakan Tornador pertengahan angin yang sudah kita tentukan tekanannya. Tornador ini dapat membersihkan plafon secara maksimal dan juga aman untuk serat plafon, jadi tidak berbahaya, tidak menimbulkan serabut pada serat plafon. Untuk pembersihan plafon ini harus dilakukan dengan teliti agar tidak belang dan tidak ada bagian yang terlewat.
Kemudian next, ini adalah pembersihan interior. Untuk interiornya, trim-trimnya kita bersihkan secara manual, dan juga lantai dasarnya juga kita bersihkan. Setelah kita bersihkan semua bagian interiornya, lantai dasarnya juga sudah bersih, kita pasang karpet dasarnya. Sudah terlihat karpet dasarnya warnanya cerah dan juga bersih. Kemudian ini adalah proses pembersihan seatbelt pada jok. Jadi kita bersihkan, kita lepas, kemudian kita high pressure cleaner. Dan next, ini adalah pemasangan jok. Setelah kita pasang karpet dasarnya dan juga kita bersihkan joknya, kita pasang sekarang. Untuk pemasangannya harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak ada klip-klip atau kancing yang terlewat. Kemudian next, ini adalah 3-step polishing. Terlihat bodinya buram dan juga banyak sekali baret halus winmark pada cat bodi mobil. Kemudian langsung saja yang pertama, step pertama yaitu compounding. Proses compounding ini bertujuan untuk menghilangkan jamur, baret halus dan swear mark pada cat bodi mobil. Jamur dan swear mark itulah yang membuat tampilan bodi menjadi terlihat kusam dan juga buram, jadi kurang terlihat warnanya dan tidak cerah, tidak enak untuk dilihat. Kemudian kita poles. Untuk proses compounding ini bisa kita lakukan 2-3 kali untuk mendapatkan hasil yang benar-benar maksimal, tergantung dengan kondisi cat bodi mobilnya. Dan next, ini adalah poles kaca. Untuk kacanya kita poles untuk menghilangkan jamur yang ada di kaca mobil. Jamur itu juga dapat membiaskan cahaya pada saat di malam hari atau hujan ketika ada mobil dari depan, jadi cahayanya masuk dan pecah, sangat mengganggu pandangan kita. Kemudian kita poles agar bersih dan juga jernih, jadi pandangannya lebih bagus lagi. Kemudian next, setelah proses compounding dan juga poles kaca, kita lanjut ke proses step kedua yaitu polishing. Proses polishing ini bertujuan untuk memaksimalkan hasil polesan sebelumnya dan juga menghilangkan cacat minor atau baret halus yang masih tersisa akibat proses compounding tadi. Jadi akan lebih memaksimalkan lagi hasil polesan sebelumnya. Selain itu, polishing ini juga dapat memberikan efek glossy pada cat bodi mobil. Bisa dibilang polishing ini dia adalah step kedua yang menyempurnakan poles step pertama. Sudah mulai terlihat bodinya bening lagi dan juga warnanya hitam pekat, yang pasti kinclong lagi. Kemudian kita detailing lagi juga untuk mesinnya untuk menghilangkan kerak yang masih tersisa. Dan next, ini adalah pembersihan seatbelt. Terlihat seatbeltnya kotor sekali, banyak sekali noda daki dan juga noda bekas tangan. Kemudian kita bersihkan menggunakan high pressure cleaner. Terlihat juga perbedaannya dari yang sudah kita spray dengan yang belum. Warnanya sangat berbeda. Setelah kita bersihkan seatbeltnya, kita lanjut ke proses decontamination. Proses decontamination ini bertujuan untuk menghilangkan debu-debu atau residu zat-zat ampas akibat sisa proses pemolesan tadi. Selain itu, kita juga dapat melihat hasil polesan kita, apakah hasil polesan kita sudah benar-benar matang atau belum. Jadi kita bisa koreksi setelah kita cuci bodinya.
Setelah kita cuci, kita keringkan bodinya. Untuk pengeringan ini kita menggunakan microfiber towel yang halus dan juga lembut agar menghindari atau mengurangi terjadinya swirl mark atau baret halus pada cat bodi mobil. Jadi lebih aman dan juga dapat mengeringkan secara maksimal. Setelah kita lap microfiber, kita semprot juga menggunakan angin untuk mengeluarkan air yang masih tersisa di sela-sela bodi. Kemudian next, ini adalah proses engine dressing. Jadi setelah kita detailing, kita bersihkan semua mesinnya, ruang mesin, seluruh bagian ruang mesin dari kerak-kerak dan juga noda oli. Kita dressing agar tampilannya menjadi lebih kinclong dan juga bersih. Next, kita lanjut ke step ketiga, yaitu paint protection. Untuk paint protection ini kita menggunakan soft coating untuk memberikan efek glossy yang maksimal dan juga memberikan efek hidrofobik atau efek daun talas. Setelah kita lapisi dengan proteksi ini, cat bodi mobil akan menjadi lebih aman dan juga terhindar, lebih meminimalisir timbulnya jamur karena air yang menempel pada bodi akan langsung jatuh sehingga tidak menimbulkan jamur. Untuk proteksi ini dia dapat bertahan 6-8 bulan. Kemudian next, ini adalah glass detailing. Glass detailing ini hampir sama dengan body. Dia bertujuan untuk memproteksi kaca agar mendapatkan efek hidrofobik sehingga dapat meminimalisir timbulnya jamur pada cat bodi mobil. Selain itu, ketika hujan dan juga ketika malam hari, dia akan memperbaiki visibilitas saat berkendara. Kemudian ini adalah hasil dari engine detailing. Mesinnya kembali bersih lagi, tidak ada noda-noda bekas oli dan juga kerak-kerak, jadi kinclong lagi seperti baru. Kemudian ini adalah hasil eksteriornya. Bodi yang tadinya buram dan juga kusam karena banyak sekali jamur dan swirl mark baret halus, sekarang menjadi lebih bersih, hitam pekat dan juga kinclong. Kemudian setelah mobilnya jadi dan juga selesai kita finishing, sekarang mobilnya kita bawa untuk menjemput ownernya di penginapan, salah satu penginapan di Kediri.
Kemudian next ini adalah proses fogging. Fogging ini bertujuan untuk menghilangkan atau membunuh bakteri pada saluran AC sehingga kabin menjadi segar dan juga sejuk. Saya nama Burhanuddin Wahab dari Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Saya memang ke sini mau nyalon ya, yang komplit lah. Saya dapat dari YouTube, infonya dari YouTube ya. Ya pelayanan saya lihat hasilnya cukup memuaskan dari dengan sesudahnya lebih oke lah. Terima kasih untuk ini dan saya mungkin akan balik lagi bawa kendaraan yang satunya lagi. Terima kasih atas pelayanannya ya. Atas pelayanannya dan semuanya. Saya kira krunya bagus-bagus dan lompat-lompat. Oke Mas, ya kan? Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Bapak Burhan yang sudah datang jauh-jauh dari Batang, Jawa Tengah untuk mempercayakan pengerjaannya kepada kami. Semoga Anda puas dengan hasil yang kami berikan. Dan untuk pemirsa di rumah, terima kasih banyak telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe video ini. Jika ada pertanyaan, silahkan isi kolom komentar di bawah atau WA saja langsung pada nomor yang tertera di kolom deskripsi. Terima kasih telah menonton dan tunggu project kami selanjutnya. Bye-bye.